Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa Salsabila dan rekan saya Nesa Ananda. Kami dari kelompok 16 ingin menyampaikan materi tentang pemasaran organisasi holistik. Pemasaran holistik merupakan konsep pemasaran yang sejak awal menekankan fokusnya pada sesuatu yang dilandasi dengan ide atau kerangka filosofi untuk mengidentifikasikan dan menganalisis kebutuhan dan kepentingan bisnis. Kebutuhan dan kepentingan tersebut berupa pemenuhan dasar keperluan konsumen akan suatu produk sesuai keinginan dan harapannya agar semakin berkembang menjadi sesuatu yang semakin memiliki keberagaman dari sisi nilai guna. Ada komponen pemasaran holistik. Di dalam komponen tersebut, yang pertama ada hubungan pemasaran atau marketing relationship. Aspek hubungan pemasaran dari filosofi pemasaran holistik tersebut berfokus pada hubungan dan keterlibatan tujuan pelanggan jangka panjang daripada tujuan jangka pendek, seperti akuisisi pelanggan dan penjualan individu. Strategi ini berfokus pada penargetan kegiatan pemasaran pada pelanggan yang ada untuk menciptakan koneksi pelanggan yang kuat, emosional, dan abadi. Koneksi ini semakin membantu bisnis dalam mendapatkan penjualan berulang, pemasaran gratis dari mulut ke mulut, dan lebih banyak prospek. Kedua, pemasaran terpadu atau integrated marketing. Pemasaran terpadu adalah suatu pendekatan untuk menciptakan pengalaman terpadu dan tanpa hambatan bagi konsumen untuk berinteraksi dengan merek dagang, dengan merancang dan mengarahkan semua komunikasi seperti iklan, promosi jualan, pemasaran langsung, hubungan masyarakat, dan pemasaran digital. Sedemikian rupa sehingga semua bekerja sama sebagai kekuatan terpadu dan berpusat di sekitar citra merek yang kuat dan fokus. Lalu yang ketiga ada pemasaran internal atau internal marketing. Di dalam pemasaran internal tersebut ada dua jenis pelanggan untuk setiap bisnis, yaitu internal dan eksternal. Sementara berfokus pada pelanggan internal harus menjadi prioritas utama untuk setiap bisnis. Pelanggan internal juga tidak boleh diabaikan begitu saja, karena pelanggan internal tersebut atau karyawan ini memainkan peran penting dalam memasarkan merek dan produk ke pelanggan eksternal bisnis. Pemasaran internal memperlakukan karyawan dan staf sebagai pelanggan internal yang harus diyakinkan tentang visi dan nilai perusahaan, sama agresifnya dengan pelanggan eksternal. Ini juga melibatkan proses kerajinan yang membuat mereka memahami peran mereka dalam proses pemasaran. Yang keempat, ada pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial atau socially responsible marketing. Aspek pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial dari konsep pemasaran holistik melibatkan perhatian yang lebih luas dari masyarakat luas. Ini mengharuskan bisnis untuk mengikuti etika bisnis tertentu dan berfokus pada kemitraan dengan organisasi amal dan komunitas. Bisnis dianggap sebagai bagian dari masyarakat dan diharuskan membayar kembali hal yang sama. Selain komponen, tentunya terdapat implementasi pemasaran atau marketing implementation, yang merupakan proses mengubah rencana pemasaran menjadi tugas tindakan dan memastikan proses tersebut mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana. Rencana pemasaran strategis yang brilian tidak berarti diimplementasikan dengan benar. Strategi tersebut menunjukkan apa dan mengapa kegiatan pemasaran itu. Implementasi menunjukkan siapa, di mana, dan bagaimana. Strategi dan implementasi berhubungan erat. Satu lapis strategi mengimplementasikan tugas implementasi taktis tertentu pada tingkat yang lebih rendah. Misalnya, keputusan strategis manajemen puncak untuk memanenkan produk harus diterjemahkan dalam tindakan dan tugas spesifik. Selanjutnya ada manfaat pemasaran holistik.
Pemasaran holistik sangat bermanfaat untuk kegiatan pemasaran suatu perusahaan, karena jenis pemasaran ini sifatnya terintegrasi atau menyeluruh. Artinya, para pemasar harus melihat berbagai aspek terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pemasaran. Setidaknya, pemasaran holistik memiliki 3 manfaat, yaitu yang pertama, ada pemasaran holistik mempermudah pemasar dalam melakukan kegiatan pemasaran. Jenis pemasaran ini mengharuskan para pemasar untuk merancang kegiatan pemasaran secara lebih menyeluruh. Hal ini dapat mengurangi tingkat kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi dalam implementasi atau penerapannya. Yang kedua, ada pemasaran holistik mampu mengeksplorasi produk yang dirancang. Artinya, pemasaran holistik bisa digunakan untuk mencari tahu lebih jauh tentang konsep produk, cara pembuatan, sistem pemasaran, iklan, dan lain sebagainya, sehingga nantinya saat diimplementasikan hasilnya dapat sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, pemasaran holistik mempermudah penentuan segmentasi pasar. Artinya, pemasaran holistik digunakan untuk menentukan produk sesuai segmentasi pasar. Lebih spesifiknya, produk harus dibuat dengan memperhitungkan keinginan pasar, karena hal ini bisa menunjang kesuksesan pemasaran dan penjualan. Pembahasan terakhir, ada cara yang dilakukan untuk menerapkan pemasaran holistik, yaitu yang pertama, membentuk tim pemasaran. Tim pemasaran menjadi hal terpenting yang harus ada dalam setiap kegiatan pemasaran. Pemilihan timnya bisa didasarkan pada kemampuan yang dimiliki tiap individunya. Yang kedua, perancangan kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran yang akan dirancang meliputi penentuan segmentasi pasar, strategi, dan hal lainnya yang berkaitan. Perancangan ini harus dilakukan dengan sebaik dan serinci mungkin. Yang ketiga, menentukan pihak siapa saja yang akan terlibat. Perlu ditentukan juga pihak siapa saja yang akan terlibat. Contohnya, masyarakat atau pihak yang berkaitan. Penentuan ini akan membuat kegiatan pemasaran lebih efektif dan fokus, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, yaitu implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Setelah kegiatan pemasaran selesai dirancang, langkah berikutnya ialah menerapkannya sesuai rencana. Dalam proses pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui dan menganalisis hal apa saja yang masih kurang atau perlu diperbaiki atau dipertahankan. Sekian yang dapat bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.